Hai semuanya, kita sering diajari bahwa menjadi orang baik adalah kunci hidup yang damai. Tapi, bagaimana jika justru kebaikan tanpa batas itu pelan-pelan merusak hidup kita sendiri tanpa kita sadari? Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa semakin baik kita pada orang lain, semakin baik pula hidup yang akan kita jalani. Dari kecil, kalian semua mungkin sering mendengar kalimat seperti, jadi orang baik itu nggak pernah rugi. Atau, kalau kita baik, dunia akan membalas dengan kebaikan juga. Nasihat ini terdengar indah, hangat, dan menenangkan. Masalahnya, hidup tidak selalu bekerja sesederhana itu. Di dunia nyata, kebaikan yang tidak punya batas seringkali bukan menghasilkan kedamaian, tetapi kelelahan, kebingungan, dan luka batin yang sulit dijelaskan. Banyak dari kita menjalani hidup dengan terus memberi, mengalah, dan memahami orang lain, sampai akhirnya lupa satu hal penting. Kita juga manusia yang punya batas. Kebaikan yang sehat seharusnya menguatkan hidup, bukan menggerogotinya secara perlahan. Tanpa kita sadari, kebaikan tanpa batas sering lahir bukan dari ketulusan murni, tapi dari rasa takut. Takut ditolak, takut dianggap egois, takut dibenci, atau takut kehilangan. Kita bilang iya padahal hati ingin berkata tidak. Kita menolong walau tubuh dan pikiran sudah kelelahan. Kita memaklumi sikap orang lain yang menyakiti dengan alasan mereka sedang punya masalah. Awalnya terasa mulia, terasa dewasa, terasa seperti orang yang kuat secara emosional. Tapi, semakin lama kebaikan semacam ini berubah menjadi jebakan. Kita tidak lagi memilih untuk baik, kita terpaksa menjadi baik. Dan ketika kebaikan lahir dari keterpaksaan, disitulah kehancuran pelan-pelan dimulai. Kalian semua mungkin pernah berada di posisi di mana kebutuhan orang lain selalu terasa lebih penting daripada kebutuhan sendiri. Waktu, tenaga, emosi, bahkan harga diri dikorbankan demi menjaga hubungan tetap aman. Kita belajar menjadi orang yang selalu bisa diandalkan, selalu siap mendengar, selalu siap menolong. Sayangnya, dunia jarang membalas dengan kepekaan yang sama. Semakin kita tidak memasang batas, semakin orang menganggap semua itu wajar. Bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia cenderung mengikuti pola yang tersedia. Jika kalian selalu ada, orang lain tidak pernah belajar menghargai kehadiran itu. Kebaikan tanpa batas mengajarkan orang lain bahwa kalian tidak punya kebutuhan, tidak punya batas, dan tidak boleh mengeluh. Di titik tertentu, kita mulai merasa kosong. Ada kelelahan yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kurang tidur atau terlalu banyak aktivitas. Ini adalah kelelahan emosional. Kalian mungkin mulai merasa kesal tanpa tahu alasannya, mudah tersinggung, atau tiba-tiba ingin menjauh dari semua orang. Ironisnya, perasaan ini sering membuat kita merasa bersalah. Kita bertanya-tanya, kenapa jadi begini? Padahal orang-orang tidak berniat jahat. Disinilah konflik batin muncul. Di satu sisi kita ingin tetap menjadi orang baik. Di sisi lain, ada bagian diri yang menjerit minta dihargai. Jika konflik ini terus diabaikan, kebaikan yang awalnya terasa mulia berubah menjadi sumber penderitaan. Kebaikan tanpa batas juga perlahan menghapus identitas diri. Ketika hidup terlalu lama untuk memenuhi harapan orang lain, kita kehilangan kejelasan tentang apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita terbiasa bertanya, menurut kalian gimana? Tapi jarang bertanya, sebenarnya aku maunya apa? Kita menjadi ahli membaca perasaan orang lain, tapi asing dengan perasaan sendiri. Hidup berjalan, tapi terasa seperti autopilot. Kalian mungkin terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Namun di dalam ada kebingungan yang semakin dalam. Ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa batas diri telah lama dilanggar, bahkan oleh diri sendiri. Masalah lain dari kebaikan tanpa batas adalah ia membuka pintu bagi relasi yang tidak sehat. Orang-orang yang manipulatif, sadar atau tidak, cenderung tertarik pada pribadi yang sulit berkata tidak. Mereka menemukan kenyamanan pada orang yang selalu mengerti, selalu memaafkan, dan jarang menuntut kejelasan. Kalian mungkin merasa sedang menolong, padahal sebenarnya sedang diperas secara emosional. Yang lebih menyakitkan juga, ketika akhirnya kalian lelah dan mencoba menarik diri, justru kalianlah yang dianggap berubah, egois, atau tidak sebaik dulu. Di titik ini, kebaikan yang berlebihan justru berbalik menjadi senjata yang melukai diri sendiri. Ada ilusi berbahaya dalam kebaikan tanpa batas, yaitu anggapan bahwa dengan terus memberi, suatu hari nanti kita akan dipahami. Banyak dari kita bertahan dalam situasi yang menyakitkan, dengan harapan diam-diam bahwa orang lain akan sadar, akan berubah, atau akan menghargai pengorbanan itu. Padahal, harapan semacam ini jarang terwujud, bukan karena orang lain kejam, tapi karena mereka tidak pernah diajak memahami batas kita.
Kebaikan yang tidak disertai kejelasan justru membingungkan. Orang lain tidak tahu mana yang bisa dan tidak bisa, karena kita sendiri tidak pernah menyampaikannya. Kalian semua mungkin pernah merasa hidup terasa tidak adil. Sudah berusaha sebaik mungkin, tapi yang datang justru rasa capek dan kecewa. Disinilah penting untuk memahami bahwa menjadi baik bukan berarti menghapus diri sendiri. Kebaikan yang sehat selalu berjalan berdampingan dengan harga diri. Ketika harga diri ditinggalkan, kebaikan berubah menjadi pengorbanan yang tidak seimbang. Kita memberi tanpa menerima, mengerti tanpa dimengerti, dan bertahan tanpa pernah ditanya apakah kita baik-baik saja. Lambat laun, ini menciptakan perasaan tidak dihargai yang dalam. Ada perbedaan besar antara kebaikan dan people pleasing. Meski sering terlihat mirip dari luar, kebaikan datang dari pilihan sadar, sementara people pleasing lahir dari kecemasan. Kebaikan memberi tanpa kehilangan diri, sedangkan people pleasing memberi sambil berharap diterima. Ketika kita terus-menerus menyenangkan orang lain, hidup kita dikendalikan oleh reaksi mereka. Kita merasa aman ketika dipuji dan merasa runtuh ketika ditolak. Ini membuat kondisi emosional menjadi rapuh, karena harga diri digantung pada penilaian luar. Kebaikan tanpa batas juga mengajarkan kita untuk menormalisasi rasa sakit. Kita mulai menganggap wajar diremehkan, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil selama semua itu dibungkus dengan alasan hubungan, keluarga, atau empati. Kita berkata, "Gak apa-apa, aku bisa kok." Tapi sebenarnya tidak. Setiap kali perasaan sendiri diabaikan, kita sedang melatih diri untuk tidak mendengarkan sinyal batin. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat kita sulit mengenali apa yang benar-benar menyakiti dan apa yang tidak, karena semuanya sudah terasa biasa. Ironisnya, banyak orang baik justru sulit menerima kebaikan dari orang lain. Mereka merasa tidak enak, tidak pantas, atau takut merepotkan. Mereka lebih nyaman memberi daripada menerima. Padahal, hubungan yang sehat selalu berjalan dua arah. Ketika kita tidak memberi ruang bagi orang lain untuk memberi, kita sebenarnya menutup pintu kedekatan yang sejati. Kebaikan tanpa batas sering terlihat altruis, tapi di dalamnya tersembunyi ketidakmampuan untuk mempercayai bahwa kita layak dirawat. Kalian semua perlu tahu bahwa memasang batas bukan berarti menjadi orang jahat. Batas adalah bentuk kejujuran. Dengan batas, kita memberitahu dunia bagaimana memperlakukan kita. Tanpa batas, kita menyerahkan kendali hidup ke tangan orang lain. Banyak orang takut memasang batas karena khawatir menyakiti perasaan orang lain. Padahal perasaan yang paling sering terluka dalam kebaikan tanpa batas justru perasaan sendiri. Dan luka ini biasanya tidak terlihat, tapi dampaknya sangat nyata. Jika terus dibiarkan, kebaikan tanpa batas bisa berubah menjadi kemarahan terpendam. Kita terlihat tenang, tapi di dalam ada tumpukan emosi yang tidak pernah diberi ruang. Suatu hari, emosi ini bisa meledak dalam bentuk yang kita tidak inginkan. Entah itu sikap dingin, menjauh tiba-tiba, atau ledakan emosi yang membuat orang lain terkejut. Lalu kita kembali merasa bersalah dan siklusnya berulang. Ini bukan karena kita buruk, tapi karena kita terlalu lama mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kebaikan yang menghancurkan hidup bukanlah kebaikan yang tulus, melainkan kebaikan yang tidak disertai kesadaran diri. Kesadaran bahwa kita punya batas, punya hak untuk lelah, dan punya hak untuk memilih. Dunia sering memuji orang yang selalu ada dan gak pernah nolak, tapi jarang membicarakan harga yang harus dibayar oleh orang-orang seperti itu. Harga itu bisa berupa kesehatan mental yang menurun, rasa percaya diri yang terkikis, atau hidup yang dijalani tanpa arah yang jelas. Kalian semua berhak untuk berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apakah kebaikan yang selama ini diberikan benar-benar membuat hidup lebih bermakna, atau justru membuat diri semakin hilang? Pertanyaan ini bukan tanda egoisme, melainkan tanda kedewasaan. Menjadi dewasa berarti mampu menyeimbangkan empati dengan perlindungan diri. Kita tidak bisa terus menuangkan air dari gelas yang kosong dan berharap gelas itu tetap utuh. Ada kekuatan besar dalam berkata tidak pada hal-hal yang melukai, meski dibungkus dengan alasan kebaikan. Kata tidak bukan penolakan terhadap orang lain, melainkan penerimaan terhadap diri sendiri. Saat kita mulai berani jujur tentang kapasitas dan perasaan, hubungan menjadi lebih jelas. Mungkin tidak selalu nyaman, tapi jauh lebih sehat. Orang-orang yang benar-benar peduli akan menghargai batas itu. Sementara yang pergi karena batas tersebut mungkin memang tidak pernah menghargai kita sejak awal. Kebaikan yang sehat tidak membuat kita merasa kecil. Ia tidak menuntut kita mengorbankan harga diri demi diterima. Kebaikan yang sehat memberi ruang untuk dialog, bukan tuntutan diam-diam. Ia memungkinkan kita membantu tanpa kehilangan suara sendiri.
Ketika kita belajar membedakan antara memberi karena ingin dan memberi karena takut, hidup mulai terasa lebih ringan. Kita tidak lagi digerakkan oleh kecemasan, tapi oleh pilihan sadar. Kalian semua tidak diciptakan untuk menjadi tempat penampungan masalah semua orang. Tidak semua kesedihan harus kalian tanggung. Tidak semua konflik harus kalian selesaikan. Ada batas antara empati dan mengambil alih tanggung jawab yang bukan milik kita. Memahami batas ini adalah bentuk kebaikan pada diri sendiri, dan pada akhirnya juga pada orang lain. Karena orang yang menjaga dirinya dengan baik akan memberi dengan lebih jujur, bukan dengan terpaksa. Menghentikan kebaikan tanpa batas memang tidak mudah. Akan ada rasa bersalah, rasa takut, dan keraguan. Tapi semua itu adalah bagian dari proses belajar menghargai diri. Kalian tidak perlu berubah menjadi dingin atau egois, cukup menjadi jujur. Jujur tentang lelah, jujur tentang kebutuhan, dan jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa diberikan. Dari kejujuran inilah kebaikan yang lebih dewasa lahir. Pada akhirnya, hidup yang utuh bukanlah hidup yang dihabiskan untuk menyenangkan semua orang, melainkan hidup yang dijalani dengan selaras antara hati dan tindakan. Kebaikan yang menghancurkan hidup biasanya terlihat indah dari luar, tapi rapuh di dalam. Sedangkan kebaikan yang menyelamatkan hidup mungkin tidak selalu dipuji, tapi membuat kita bisa bernafas lega. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan yang selama ini kita cari. Kita tidak pernah diajari secara serius bagaimana cara menjadi baik tanpa melukai diri sendiri. Yang sering kita dengar hanyalah ajakan untuk mengalah, bersabar, dan memahami. Padahal tanpa keseimbangan, semua itu bisa berubah menjadi bentuk pengabaian diri yang sistematis. Kebaikan tanpa batas sering membuat kita hidup di bawah standar perlakuan yang seharusnya kita terima. Kita bertahan di lingkungan yang tidak sehat, dalam hubungan yang timpang, dan dalam peran yang melelahkan hanya karena takut dianggap tidak baik. Kalian semua perlu mengingat satu hal penting. Nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak kita berkorban. Nilai diri tidak bertambah karena kita menahan sakit lebih lama. Justru kemampuan untuk menjaga diri adalah tanda bahwa kita menghargai hidup yang diberikan. Ketika kita terus memaksa diri menjadi baik dalam situasi yang menyakitkan, kita sedang mengirim pesan pada diri sendiri bahwa perasaan kita tidak sepenting perasaan orang lain. Pesan ini jika diulang terus-menerus akan membentuk cara pandang yang merusak dari dalam. Ada kebebasan besar ketika kita menyadari bahwa kita tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang. Setiap orang punya hidupnya sendiri, emosinya sendiri, dan tanggung jawabnya sendiri. Kebaikan yang sehat hadir sebagai dukungan, bukan sebagai pengganti. Kita bisa menemani tanpa harus menyelamatkan, bisa peduli tanpa harus mengorbankan diri. Ini bukan bentuk ketidakpedulian, melainkan bentuk kedewasaan emosional. Kebaikan tanpa batas sering membuat hidup terasa berat karena kita terus membawa beban yang bukan milik kita. Kita memikul ekspektasi orang lain, luka orang lain, bahkan kegagalan orang lain. Padahal hidup sudah cukup menantang tanpa beban tambahan itu. Saat kita mulai melepaskan tanggung jawab yang tidak seharusnya kita pikul, ada ruang kosong yang tercipta. Ruang ini bisa terasa menakutkan di awal, tapi di sanalah kita mulai mengenal diri sendiri lagi. Kalian semua berhak hidup dengan tenang tanpa harus selalu menjelaskan diri. Berhak menolak tanpa merasa bersalah berlebihan. Berhak memilih diri sendiri tanpa harus membenci orang lain. Kebaikan sejati tidak meminta kita menghilang. Ia justru memungkinkan kita hadir sepenuhnya dengan batas yang jelas dan hati yang jujur. Ketika kebaikan dijalani dengan kesadaran, ia menjadi sumber kekuatan, bukan sumber kehancuran. Mungkin inilah paradoks hidup yang jarang dibicarakan. Menjadi terlalu baik bisa membuat kita kehilangan arah, sementara belajar berkata cukup bisa menyelamatkan hidup. Bukan karena dunia tidak butuh orang baik, tapi karena dunia juga butuh orang yang utuh. Orang yang tahu kapan memberi dan kapan berhenti. Orang yang peduli tanpa mengorbankan diri. Orang yang berani berkata jujur meski tidak selalu disukai. Pada akhirnya, kebaikan tanpa batas memang bisa menghancurkan hidup. Tapi kebaikan yang disertai batas bisa menyembuhkannya. Dan pilihan untuk beralih dari yang pertama ke yang kedua selalu ada di tangan kita, kapanpun kalian semua siap untuk berhenti menghilang demi disebut baik. Ada satu fase yang hampir selalu muncul ketika kita mulai menyadari bahwa kebaikan tanpa batas telah membuat hidup terasa berat, yaitu fase bingung antara ingin berubah dan takut kehilangan. Di fase ini,
Kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah, tapi belum cukup berani untuk berhenti. Kalian semua mungkin pernah merasakannya, perasaan tidak nyaman yang samar. Seolah hati bilang cukup, tapi kepala menjawab nanti saja. Kita tahu ada bagian diri yang terluka, tapi kita menundanya karena takut konsekuensi dari perubahan. Takut orang menjauh, takut hubungan retak, takut dicap tidak peduli. Akhirnya kita tetap bertahan di pola lama, sambil berharap kelelahan itu akan hilang dengan sendirinya. Masalahnya, kelelahan yang berasal dari kebaikan tanpa batas tidak akan hilang dengan istirahat biasa. Tidur lebih lama, liburan sebentar, atau menghibur diri sesaat mungkin memberi jeda, tapi akar masalahnya tetap ada. Akar itu adalah ketidakseimbangan. Kita terlalu sering memberi tanpa memperhitungkan kapasitas. Kita terbiasa hadir untuk orang lain, tapi jarang benar-benar hadir untuk diri sendiri. Bahkan saat sendirian, pikiran masih sibuk memikirkan orang lain. Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka kecewa? Apakah kita sudah cukup membantu? Pikiran ini tidak memberi ruang bagi ketenangan. Kebaikan tanpa batas juga membuat kita sulit membedakan mana empati dan mana keterikatan yang tidak sehat. Kita merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, seolah jika mereka sedih atau marah, itu adalah kegagalan kita. Kita lupa bahwa setiap orang punya emosi yang tidak selalu bisa dan harus kita kendalikan. Ketika orang lain kecewa karena kita tidak bisa memenuhi harapan mereka, itu bukan selalu tanda bahwa kita salah. Tapi karena kita terbiasa menghindari kekecewaan orang lain, perasaan itu terasa seperti ancaman besar. Di titik tertentu, hidup terasa seperti panggung. Kita memainkan peran sebagai orang yang kuat, pengertian, dan selalu siap membantu. Topeng ini lama-lama melekat, sampai kita sendiri lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri tanpa peran. Kita tidak lagi jujur tentang apa yang kita rasakan, bahkan pada diri sendiri. Kita tersenyum saat ingin menangis, mengangguk saat ingin menolak, dan berkata nggak apa-apa saat sebenarnya sangat terluka. Kebiasaan ini membuat jarak antara perasaan dan tindakan semakin jauh. Kalian semua perlu tahu bahwa jarak ini berbahaya. Semakin lama kita hidup tidak selaras dengan perasaan sendiri, semakin besar resiko kita kehilangan kepekaan batin. Kita menjadi mati rasa, tidak terlalu bahagia, tapi juga tidak terlalu sedih. Hidup berjalan, tapi tidak terasa hidup. Banyak orang menyebut kondisi ini sebagai fase dewasa, padahal seringkali itu adalah tanda kelelahan emosional yang tidak tertangani. Kebaikan tanpa batas telah mengajarkan kita untuk mengabaikan sinyal tubuh dan hati demi menjaga citra sebagai orang baik. Yang sering tidak disadari, kebaikan tanpa batas juga bisa membuat kita diam-diam menyimpan rasa iri. Iri pada orang-orang yang berani berkata tidak, yang terlihat bebas memilih diri sendiri, yang tidak terlalu memikirkan pendapat orang lain. Rasa iri ini sering ditekan karena dianggap tidak pantas bagi orang baik, tapi emosi yang ditekan tidak hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul dalam bentuk lain, entah itu sinisme, kelelahan kronis, atau perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Perubahan biasanya dimulai dari kejadian kecil. Satu momen di mana kita merasa benar-benar tidak sanggup lagi. Bisa berupa percakapan sederhana, permintaan kecil, atau situasi yang biasanya kita terima begitu saja. Tapi kali ini terasa terlalu berat. Di momen itulah muncul pertanyaan jujur yang selama ini dihindari. Sampai kapan kita akan terus begini? Pertanyaan ini sering datang bersamaan dengan rasa takut, tapi juga dengan secercah kelegaan. Karena akhirnya, ada pengakuan bahwa kita tidak baik-baik saja. Ketika kita mulai mempertanyakan kebaikan tanpa batas, seringkali muncul rasa bersalah yang besar. Rasa bersalah ini tidak datang dari logika, tapi dari kebiasaan lama. Kita terbiasa mengukur nilai diri dari seberapa berguna kita bagi orang lain. Jadi saat mulai menarik diri, meski sedikit, muncul perasaan seolah kita sedang melakukan sesuatu yang salah. Padahal yang berubah bukan kebaikan kita, melainkan cara kita memperlakukan diri sendiri. Rasa bersalah ini adalah tanda bahwa kita sedang keluar dari pola lama, bukan tanda bahwa kita menjadi orang buruk. Kalian semua mungkin akan menemukan bahwa tidak semua orang menyukai versi diri yang baru. Ada yang kebingungan, ada yang kecewa, ada yang marah. Reaksi ini wajar, terutama jika sebelumnya mereka terbiasa mendapatkan akses penuh tanpa batas. Perubahan batas terasa seperti penolakan bagi mereka yang tidak terbiasa. Disinilah keberanian diuji. Apakah kita akan kembali ke pola lama demi meredakan ketegangan,
atau bertahan pada keputusan yang sebenarnya lebih sehat bagi diri sendiri. Kebaikan tanpa batas sering membuat kita percaya bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Padahal, konflik yang sehat adalah bagian dari hubungan yang jujur. Tanpa konflik, tidak ada kejelasan. Tanpa kejelasan, hubungan dibangun di atas asumsi dan pengorbanan sepihak. Ketika kita mulai berani mengungkapkan batas, konflik mungkin muncul. Tapi konflik ini memberi kesempatan bagi hubungan untuk tumbuh. Atau jika tidak, untuk berakhir dengan jujur. Ada hubungan yang membaik ketika batas diperjelas. Ada juga yang perlahan menjauh. Kehilangan ini sering terasa menyakitkan, tapi juga membuka mata. Kita mulai melihat mana hubungan yang bertahan karena ketulusan, dan mana yang bertahan karena kita terus mengalah. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, tapi tentang melihat realitas dengan lebih jujur. Tidak semua yang pergi adalah kerugian. Kadang mereka yang pergi memberi ruang bagi kita untuk bernafas. Kebaikan yang sehat mengajarkan kita bahwa kita boleh memilih. Memilih kapan memberi, kepada siapa memberi, dan sejauh mana memberi. Pilihan ini membuat kebaikan kembali menjadi sesuatu yang bermakna, bukan kewajiban. Ketika kita memberi dari ruang yang utuh, bukan dari rasa takut, energi yang keluar terasa berbeda. Tidak ada lagi penyesalan tersembunyi atau harapan balasan. Kita memberi karena ingin, bukan karena harus. Kalian semua mungkin akan menyadari bahwa hidup terasa lebih sederhana ketika batas mulai ditegakkan. Bukan berarti masalah hilang, tapi cara kita menghadapinya berubah. Kita tidak lagi merasa harus memikul semuanya. Kita belajar berkata, ini bukan tanggung jawab kita, tanpa perlu merasa bersalah berlebihan. Kalimat ini bukan bentuk pelarian, melainkan pengakuan akan realitas. Tidak semua hal berada dalam kontrol kita, dan itu tidak apa-apa. Perlahan, hubungan dengan diri sendiri juga berubah. Kita mulai lebih peka terhadap sinyal lelah, lebih jujur terhadap perasaan tidak nyaman, dan lebih cepat merespons kebutuhan batin. Ini bukan proses instan. Ada hari di mana kita kembali tergelincir ke pola lama, tapi sekarang ada kesadaran. Dan kesadaran, meski kecil, adalah awal dari perubahan besar. Kebaikan tanpa batas membuat hidup terasa seperti beban yang harus dipikul sendirian. Kebaikan dengan batas membuat hidup terasa seperti perjalanan yang bisa dijalani dengan napas lebih lega. Kita tidak lagi mengejar citra sebagai orang baik, tapi berusaha menjadi manusia yang utuh. Dan disitulah paradoksnya, kebaikan justru terasa lebih tulus dan berdampak. Ada momen tertentu ketika kita menyadari bahwa hidup tidak harus selalu keras untuk dianggap bermakna. Kesadaran ini sering datang setelah kita berhenti memaksakan kebaikan yang melelahkan. Kita mulai merasakan jeda. Jeda untuk berpikir, untuk merasakan, untuk tidak bereaksi secara otomatis. Kalian semua mungkin akan terkejut betapa banyak energi yang sebelumnya habis hanya untuk mempertahankan peran. Ketika peran itu dilepas, meski belum sepenuhnya, ada ruang kosong yang terasa aneh, tapi juga menenangkan. Ruang kosong ini sering disalahartikan sebagai kesepian. Padahal, ini adalah ruang bagi diri sendiri yang selama ini tertutup oleh kebisingan tuntutan. Di ruang ini, kita mulai mendengar suara hati yang lama terabaikan. Suara yang bertanya, apa yang benar-benar diinginkan, bukan apa yang diharapkan orang lain. Proses ini bisa terasa canggung, karena kita tidak terbiasa menempatkan diri sebagai prioritas. Tapi justru disinilah pemulihan dimulai. Kebaikan tanpa batas sering membuat kita hidup reaktif. Kita bergerak berdasarkan permintaan, ekspektasi, dan situasi yang datang dari luar. Ketika batas mulai ada, hidup menjadi lebih reflektif. Kita tidak lagi langsung menjawab iya. Ada jeda untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan kapasitas? Apakah ini selaras dengan nilai? Apakah ini akan membuat kita menyesal nanti? Jeda ini adalah bentuk kebijaksanaan yang sederhana, tapi sangat berharga. Kalian semua perlu tahu bahwa menjaga diri bukanlah bentuk kemalasan atau ketidakpedulian. Justru sebaliknya, orang yang kelelahan emosional sulit untuk benar-benar peduli. Yang ada hanyalah sisa energi yang dipaksakan. Ketika kita menjaga diri, kebaikan yang muncul menjadi lebih berkualitas. Kita hadir dengan penuh, bukan setengah-setengah. Kita mendengar tanpa ingin segera menyelesaikan semuanya. Kita membantu tanpa merasa terjebak. Ada perubahan halus dalam cara kita memandang hidup ketika kebaikan tidak lagi menjadi beban. Kita tidak lagi menghitung siapa yang sudah kita bantu, atau seberapa besar pengorbanan yang telah diberikan.
Kita juga tidak lagi berharap dipahami oleh semua orang. Harapan itu digantikan oleh penerimaan bahwa tidak semua orang akan mengerti, dan itu tidak selalu berarti kegagalan. Kedamaian datang dari konsistensi dengan diri sendiri, bukan dari validasi luar. Kebaikan tanpa batas sering mengajarkan kita untuk menahan diri demi keharmonisan semu. Padahal keharmonisan yang dibangun di atas pengorbanan sepihak tidak pernah benar-benar stabil. Cepat atau lambat, ketidakseimbangan itu akan terasa. Dengan batas, keharmonisan mungkin tidak selalu mulus, tapi lebih jujur. Ada ruang untuk ketidaksepakatan, ada ruang untuk jeda, dan ada ruang untuk tumbuh bersama. Kalian semua mungkin akan mulai merasakan perubahan dalam cara tubuh merespons hidup. Ketegangan berkurang, tidur lebih nyenyak, pikiran tidak lagi terlalu bising. Ini bukan karena masalah menghilang, tapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sendirian. Kita belajar membagi beban dengan cara yang sehat, atau bahkan melepaskan beban yang memang bukan milik kita. Perjalanan ini tidak membuat kita menjadi orang yang sempurna. Kita tetap bisa salah, tetap bisa lelah, tetap bisa ragu. Tapi sekarang ada kejujuran. Kejujuran untuk mengakui batas, kejujuran untuk meminta waktu, dan kejujuran untuk memilih diri sendiri tanpa harus membenci siapapun. Inilah kebaikan yang dewasa. Tidak keras, tidak dramatis, tapi kokoh. Pada akhirnya, pertanyaan penting bukan lagi apakah kita orang baik atau tidak, melainkan apakah kita hidup dengan jujur terhadap diri sendiri. Kebaikan tanpa batas sering membuat kita lupa pada kejujuran ini. Kita terlalu sibuk memenuhi peran, sampai lupa mendengarkan kebutuhan batin. Ketika kejujuran kembali menjadi kompas, hidup terasa lebih terarah, meski jalannya tidak selalu mudah. Kalian semua berhak atas hidup yang tidak dijalani dalam mode bertahan terus-menerus. Hidup tidak seharusnya terasa seperti kewajiban yang harus dipenuhi demi menjaga citra. Ada perbedaan besar antara memberi dari kelimpahan dan memberi dari kekosongan. Yang pertama menguatkan, yang kedua menguras. Menyadari perbedaan ini adalah langkah penting untuk keluar dari siklus kebaikan yang menghancurkan. Tidak semua orang akan setuju dengan perubahan yang kita buat. Akan ada yang menilai, akan ada yang menyederhanakan perjuangan kita sebagai sikap egois. Tapi penilaian orang lain tidak selalu mencerminkan kebenaran. Seringkali itu hanya cerminan dari ketidaknyamanan mereka terhadap batas yang baru. Kita tidak bertanggung jawab atas reaksi itu. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah hidup yang kita jalani. Kebaikan yang disertai batas mengajarkan kita untuk hadir dengan utuh, bukan dengan sisa-sisa diri. Kita tidak lagi merasa harus selalu tersedia. Kita boleh memilih diam, memilih mundur, memilih istirahat. Semua pilihan ini adalah bagian dari hidup yang sehat. Tidak ada satupun yang menghapus kebaikan kita sebagai manusia. Kalian semua mungkin akan menemukan bahwa ketika diri sendiri mulai dihargai, hubungan dengan orang lain justru menjadi lebih jernih. Kita tidak lagi terikat karena rasa bersalah, tapi karena pilihan. Kita tidak lagi bertahan karena takut, tapi karena ingin. Hubungan yang bertahan dalam kondisi ini biasanya lebih tulus, lebih seimbang, dan lebih menenangkan. Kebaikan tanpa batas memang bisa menghancurkan hidup, tapi kesadaran akan batas bisa membangunnya kembali. Sedikit demi sedikit, kita belajar bahwa menjadi baik tidak berarti menghilang. Menjadi peduli tidak berarti mengorbankan segalanya. Menjadi manusia tidak berarti harus sempurna. Cukup hadir, cukup jujur, dan cukup berani untuk berkata cukup. Di titik ini, kebaikan tidak lagi menjadi beban yang dipikul, tapi pilihan yang dijalani. Dan mungkin itulah bentuk kebaikan yang paling manusiawi. Ada satu kesalahpahaman besar yang sering melekat dalam benak banyak orang, yaitu anggapan bahwa jika kita berhenti menjadi terlalu baik, maka kita akan berubah menjadi pribadi yang dingin. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang berubah bukanlah hati kita, melainkan cara kita menjaga diri. Kebaikan tanpa batas membuat kita hidup dalam posisi siaga terus-menerus, seolah setiap saat kita harus siap menolong, memahami, dan menyesuaikan diri. Hidup seperti ini melelahkan karena tidak pernah ada jeda yang benar-benar aman. Bahkan saat tidak ada yang meminta pun, pikiran kita sudah lebih dulu bersiap. Kalian semua mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya selalu waspada terhadap suasana hati orang lain. Kita belajar membaca nada bicara, ekspresi wajah, bahkan jeda dalam chat. Semua itu dilakukan demi satu tujuan. Jangan sampai orang lain merasa tidak nyaman. Tanpa disadari, kita menjadikan kenyamanan orang lain sebagai pusat hidup. Padahal hidup yang sehat tidak pernah dibangun dengan satu pusat saja.
Ketika pusat itu selalu berada di luar diri, kita kehilangan keseimbangan. Kebaikan tanpa batas sering membuat kita memendam emosi negatif terlalu lama. Marah, kecewa, sedih, dan lelah tidak pernah benar-benar diolah, hanya disimpan. Kita menganggap emosi-emosi itu sebagai gangguan yang harus ditekan, bukan sebagai sinyal yang perlu didengar. Padahal emosi bukan musuh. Ia adalah bahasa tubuh dan batin yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Ketika bahasa ini terus diabaikan, tubuh akan mencari cara lain untuk berbicara. Seringkali lewat kelelahan ekstrim, sakit tanpa sebab jelas, atau kehilangan semangat hidup. Kalian semua mungkin tidak menyadari kapan tepatnya titik lelah itu dimulai. Tidak ada satu kejadian besar yang langsung menghancurkan, tapi serangkaian pengorbanan kecil yang tidak pernah dihitung. Setiap kali kita mengalah padahal terluka, setiap kali kita tersenyum padahal kecewa, setiap kali kita hadir padahal ingin pergi, semua itu menumpuk. Dan karena menumpuknya perlahan, kita mengira semuanya baik-baik saja. Sampai suatu hari, kita merasa tidak sanggup lagi melakukan hal-hal yang dulu terasa mudah. Di titik ini, banyak orang salah mengira bahwa mereka sedang menjadi lemah. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kelelahan kronis akibat kebaikan tanpa batas. Kita bukan kehilangan kekuatan, kita kehabisan cadangan. Dan cadangan ini tidak bisa diisi ulang jika pola hidupnya tidak berubah. Terus memberi tanpa batas bukan tanda kekuatan, tapi tanda bahwa kita tidak pernah memberi kesempatan pada diri sendiri untuk pulih. Yang sering membuat kita terjebak lebih lama adalah rasa identitas. Kita sudah terlalu lama dikenal sebagai orang yang baik, pengertian, dan selalu ada. Identitas ini terasa aman, melepaskannya terasa seperti kehilangan diri sendiri. Kita takut jika tidak lagi seperti itu, kita tidak lagi dicintai atau dibutuhkan. Ketakutan ini wajar, tapi tidak selalu benar. Dicintai karena kita selalu mengalah, bukanlah cinta yang utuh. Dibutuhkan karena kita tidak pernah menolak, bukanlah penghargaan yang sehat. Kalian semua berhak untuk dikenal sebagai manusia, bukan sebagai fungsi. Manusia punya batas, punya kebutuhan, dan punya hari-hari buruk. Ketika kita terus memaksakan diri untuk tampil baik setiap saat, kita sedang menolak sisi manusiawi itu. Penolakan ini mungkin terlihat mulia, tapi dampaknya dalam jangka panjang sangat merusak. Kita menjadi keras pada diri sendiri, tapi lembut pada semua orang. Ketidakseimbangan ini lambat laun menggerogoti rasa hormat pada diri sendiri. Belajar mengubah pola ini bukan soal berubah total, melainkan soal mengembalikan keseimbangan. Kita tetap bisa peduli, tetap bisa membantu, tetap bisa berempati. Tapi sekarang ada kesadaran. Kesadaran bahwa kita juga berhak lelah. Kesadaran bahwa tidak semua permintaan harus dijawab. Kesadaran bahwa kebaikan yang sehat tidak mengharuskan kita terluka terus-menerus. Saat kita mulai menarik garis batas, sering muncul kesunyian yang tidak biasa. Kesunyian ini bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada lagi tuntutan yang menekan. Awalnya kesunyian ini terasa canggung. Kita terbiasa sibuk dengan urusan orang lain, jadi ketika fokus itu hilang, kita tidak tahu harus berbuat apa. Banyak orang kembali ke pola lama hanya karena tidak tahan dengan fase ini. Padahal kesunyian ini adalah ruang transisi yang penting. Di ruang inilah kita mulai belajar mengenal diri sendiri lagi. Apa yang membuat kita benar-benar senang? Apa yang membuat kita cepat lelah? Apa yang sebenarnya kita butuhkan dari sebuah hubungan? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tapi bagi orang yang terlalu lama hidup untuk orang lain, pertanyaan ini terasa asing. Kita terbiasa memikirkan kebutuhan orang lain sampai lupa cara mendengarkan diri sendiri. Kalian semua mungkin akan menemukan bahwa selama ini, banyak keputusan diambil bukan karena keinginan, tapi karena kebiasaan. Kita datang ke tempat tertentu, bertahan dalam situasi tertentu, dan menjalani peran tertentu hanya karena itu sudah berlangsung lama. Ketika batas mulai ditegakkan, kita mulai mempertanyakan semuanya. Dan meski terasa melelahkan, proses ini sebenarnya adalah tanda kehidupan. Kita tidak lagi berjalan secara otomatis. Kebaikan tanpa batas sering membuat kita takut membuat orang lain kecewa, tapi jarang membuat kita takut mengecewakan diri sendiri. Ini adalah ketidakseimbangan yang diajarkan secara halus sejak lama. Kita dipuji saat mengalah, dipuji saat berkorban, dan dipuji saat menahan sakit.
Tidak heran jika kita tumbuh dengan keyakinan bahwa nilai diri terletak pada seberapa banyak kita menahan. Mengubah keyakinan ini butuh waktu, karena ia sudah mengakar. Saat kita mulai menghargai diri sendiri, kita mungkin merasa bersalah karena melakukan hal-hal sederhana seperti memilih istirahat, menolak ajakan, atau tidak segera membalas pesan. Rasa bersalah ini bukan karena kita salah, tapi karena sistem lama sedang runtuh. Dan setiap sistem yang runtuh selalu menimbulkan ketidaknyamanan sebelum akhirnya memberi kebebasan. Kalian semua tidak perlu membuktikan apapun dengan terus mengorbankan diri. Hidup bukan lomba siapa yang paling kuat menahan sakit. Hidup adalah tentang keberlanjutan, tentang bagaimana kita bisa tetap hadir dalam jangka panjang tanpa kehilangan diri. Kebaikan tanpa ujung sering terlihat heroik di awal, tapi tidak berkelanjutan. Ia membakar diri sendiri demi menerangi orang lain. Dengan batas, kita tidak lagi hidup dari reaksi ke reaksi. Kita mulai hidup dari pilihan. Kita memilih kapan hadir, kapan mundur, kapan berbicara, dan kapan diam. Pilihan ini membuat hidup terasa lebih ringan, bukan karena masalah berkurang, tapi karena kita tidak lagi memikul semuanya sekaligus. Perlahan, kepercayaan diri tumbuh kembali. Bukan kepercayaan diri yang keras dan defensif, tapi kepercayaan diri yang tenang. Kita tidak lagi terlalu sibuk memastikan semua orang nyaman. Kita lebih sibuk memastikan diri sendiri tidak hancur. Dan anehnya, dari posisi ini kebaikan yang kita berikan justru terasa lebih tulus dan bermakna.